Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita kembali lagi. Wah, luar biasa sekali kita ngobrol bersama orang hebat ini. Bayangkan aja di satu waktu bisa sekolah langsung 2 fakultas loh. Dan selesai juga berbarengan. Saya nggak kebayang itu kalau seandainya terjadi pada saya itu, Pak. Mungkin langsung bendera putih. Nah, Pak Teddy, untuk terjun ke dunia politik. Nah, kalau dari background saudaranya dulu nih, Pak Teddy berapa bersaudara nih, Pak? Ya, jadi saya 2 bersaudara. Oke. Saya anak kedua, yang nomor 1 putri, dia Ibu Destita. Oke. Jadi saya cuma 2 bersaudara. Oke, wah kalau Satu Ibu pasang. Destita sudah kenal lah ya. Orang-orang Bengkulu sudah tahu nih namanya nih. Iya, Nah, iya. untuk langsung ke pertanyaan poinnya, siapa yang duluan nih? Iya, jadi ada mungkin Mbak Destita duluan. Oke. Dia memang terjun di politik duluan, kemudian alhamdulillah usahanya tercapai. Ya disitulah timbul, oh ini bisa nih menurut perhitungan saya Mbak Destita di satu provinsi dengan strategi yang ada, mungkin bisa saya terapkan di diri saya lah. Oke. Untuk terjun ikut dengan Mbak Destita itu. Oke, makanya gurunya sudah ada nih Ya. dari kakak sendiri, Ya. role modelnya sudah ada seperti apa yang harus dilakukan. Betul, betul. Nah, dan setelah melewati perjuangan yang cukup panjang hingga akhirnya bulan Februari kemarin, Pak ya, Ya. benar ya pelantikan. Pelantikan bulan Februari. Oke, nah pada saat pelantikan di hari pertama, apa yang ada langsung di pikiran Pak Teddy nih Pak untuk wah Seluma ini program apa ya yang akan kita sama-sama dengan masyarakat Seluma seluruhnya untuk memajukan Kabupaten Seluma? Sebenarnya pada saat pelantikan dengan Bapak Wakil, Bapak Gustianto, disitulah mulai timbul tanggung jawab yang besar, Oke. Mas. Apa yang bisa saya curahkan untuk Kabupaten Seluma ini? Pemikiran apa, strateginya bagaimana? Itulah kenapa saya mengajak Bapak Gustianto sebagai wakil saya, karena beliau memang asli Seluma, di dunia politik sudah lama, dan insya Allah itu menjadi partner yang baik. Oke. Saat dilantik, itulah beban mulai ada di pundak saya. Oke, mulai tidur. Mulai Biasanya jam 10 jam 11 sudah tidur. mulai dari tidur ini mulai berpikir di Seluma. Oke. Jadi saya udah dilantik, kemudian proses selanjutnya kita ikutin, mulailah berpikir bagaimana untuk membangun Seluma yang luasnya luar biasa. Oke, betul. 6.700 km persegi Seluma ini. Terdiri dari 182 desa, 20 kelurahan. Ini adalah daerah yang luas dengan masyarakat yang di setiap kecamatannya berbeda-beda. Apa yang harus saya lakukan ke depannya ini? Insya Allah ya, pelan-pelan selama ini udah hampir 3 bulan, alhamdulillah dari bulan Februari sampai sekarang sudah mulai mengadaptasi, belajar tentang sesuatu di Seluma, tentang keuangannya, tentang budayanya, tentang budaya organisasinya. 3 bulan ini cukup belajar, dan insya Allah ke depannya kita terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lah. Oke, karena kan kita tahu untuk Seluma ini secara geografinya pantai, garis pantai juga Betul, panjang, betul. ada juga terus juga perkebunan juga komplit di Seluma ini. Betul. Dari sawitnya ada, kopinya Betul. ada. Betul. Wah, otomatis kan dari untuk program-program pasti sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari. Nah, kalau untuk program unggulan nih, Pak Teddy, dari 100 hari kerja ini pertama kali fokus Pak Teddy, Bupati bersama dengan Wakil Bupati. Nah, apa yang dilakukan, Pak? Yes ya, dalam 100 hari kerja ini alhamdulillah memang tidak bisa terasa nyata masyarakat langsung karena memang pendek waktunya. Tapi alhamdulillah target saya untuk menyukseskan program BPJS gratis ini sudah terlaksana. Alhamdulillah hari ini Seluma mendapatkan UHC prioritas dari BPJS karena berkomitmen membayar semua yang terkait dengan BPJS. Data-data BPJS alhamdulillah terupdate. Semua data-data terkait dengan kesehatan alhamdulillah. Jadi kalau UHC prioritas itu daftar hari ini langsung aktif.
Oh, langsung saat itu juga. Saat itu Jadi juga. nggak nunggu-nunggu Tidak harus 14 hari. Iya, gitu ya. itulah kelebihan dari UHC prioritas. Dan alhamdulillah, Seluma per hari ini tadi dari BPJS Pusat sudah mengeluarkan surat Oke. bahwa Seluma sudah UHC prioritas. Wah, luar biasa sekali. Ini juga kabar baik untuk semua masyarakat yang ada di Seluma. Jadi nggak perlu was-was lagi nih. Betul. Yang belum ada BPJS, tahu-tahu amit-amit jangan sampai kejadian sakit mendadak Oke, nih. iya, betul. Ke rumah sakit, begitu daftar langsung aktif, langsung bisa aktif. dipakai. Langsung bisa dipakai. Alhamdulillah ke depannya seperti itu. Jadi itu dari kesehatan. Dan alhamdulillah di dunia pendidikan. Oke. Dunia pendidikan di tingkat SMP di Kabupaten Seluma ini mendapatkan piagam penghargaan dari Google. Oh, dari Google langsung? Dari Pak? Google langsung. Jadi saya dan kepala sekolah menghadiri langsung dan alhamdulillah di Provinsi Bengkulu ini hanya 2 sekolah, Mas, Oke. yang mendapatkan program rujukan sekolah Google. Wah, luar biasa. Ini bisa-bisa nanti warga Seluma salah satu anak didik yang ada di Seluma ini nanti bisa saja akan bekerja di kantor Google langsung ini. Kalau sudah ada penghargaan reward dari Google, berarti kan Google langsung lihat, oh di Seluma nih ada nih sekolahnya. Ya, itulah bentuk komitmen dari pemerintah untuk mengakselerasi sebetulnya, mengakselerasi bagaimana belajar yang lebih update. Oke. Karena kalau kita tidak bisa pungkiri dunia pendidikan ini dan pemerataan kualitas pendidikan ini memang perlu teknologi. Betul, benar. Tidak mengesampingkan budaya, tapi kita perlu dukungan teknologi yang ada. Dan disitulah kepala sekolah benar-benar berkomitmen, beliau bisa menjadikan sekolah yang dengan keterbatasan yang ada, tapi dengan kemampuan kepala sekolah menciptakan sekolah itu menjadi rujukan Google. Dan sangat bangga sekali karena tidak semua sekolah bisa seperti itu. Betul. Jenjangnya luar biasa. Saya hadir kemudian dijelaskan bagaimana proses mendapatkan sekolah rujukan Google itu sangat luar biasa. Jadi tahap-tahapannya luar biasa dan alhamdulillah kepala sekolah beserta perangkatnya bisa untuk mendapatkan sertifikat itu. Langsung sekolah rujukan Google ini sama aja kayak kalau kita cari di Google Maps restoran terenak. Nah, sama aja kayak gitu, sekolah terbaik Rujukan versi Google langsung keluar. Langsung Seluma dia Langsung ada. Seluma keluar. Insya Allah kedepannya akan saya bikin lagi lebih luas lagi, ya minimal untuk satu kecamatan satu sekolah dulu. Oh, oke. Kedepannya mungkin program seperti itu karena ini memang baik dan saya lihat luar biasa percepatan akselerasi anak belajarnya sangat-sangat terasa. Oke, jadi anak-anak yang akan sekolah tidak usah jauh-jauh lagi ke kecamatan tetangga, Iya. ke desa tetangga Iya. gitu. Karena standarnya sama semua ini Betul, nanti. betul, benar-benar. Standarnya sama. Standarnya sama, satu kecamatan, satu sekolah. Wah, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Teddy, sekarang kan sudah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana dengan keluarga? Yang biasanya waktu bersama keluarga ini setiap weekend ada untuk Iya. keluarga, libur sekolah ada untuk keluarga. Nah, bagaimana setelah, apalagi di 100 hari kan memang benar-benar kerjaan padat pasti. Betul, betul. Nah, Jadi- respon dari keluarga gimana Pak Teddy? Ya, memang alhamdulillah. Jadi memang saya itu punya anak 2 pasang. 2 pasang. Alhamdulillah ya, memang waktunya karena sudah punya masyarakat, ya memang harus membagi-bagi betul. Oke. Mana harus ke pemerintahan, mana buat keluarga, pasti waktunya agak berkurang dengan keluarga. Tapi alhamdulillah dengan anak-anak komunikasi lancar, kemudian kita kedekatannya mungkin diajak ya bermain-main sedikit aja bercanda, mungkin mereka sudah senang lah. Mungkin tidak usah jauh-jauh, tidak usah mahal-mahal, yang penting kebersamaan. Benar. Walaupun tidak keluar jauh di rumah atau di sekeliling rumah, tetap kita luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Oke. Jadi 4 anak nih, yang nomor 1 baru kelas 6 SD, Mas. Oke. Yang lain masih kecil-kecil. Jadi diajak bermain sedikit, udah bisa lah mereka. Oh, ada ayah, ada papa, ada ibu gitu kan. Tapi juga pasti wah anak-anak bangga tuh. Ya. Begitu melihat di berita kan lagi main sama teman-temannya, wah Bupati Seluma, wah itu papa aku itu. Iya. betul. Apalagi kalau di Seluma kan mau liburan kan juga enak kan? Iya. Ada wisata air napal Pak, ya benar Pak? Betul. Jadi memang anak-anak kalau pas di Seluma saya ajarkan untuk bermain di lingkungan, kemudian berbaur dengan masyarakat yang lain, dan ternyata suka di Seluma anak-anak kecil kan kalau di desa banyak temannya lah. Betul. Dan Sosialnya lebih erat lagi Pak. lebih erat lagi. Jadi alhamdulillah anak-anak suka lah di Kabupaten Seluma. Dan insya Allah nanti
ke depan mungkin bersekolah juga insya Allah di Seluma inilah. Oke, wah luar biasa. Kalau dari Pak Teddy sendiri, saya lihat ini memang benar-benar akan fokus untuk anak-anak yang ada di Suluma, Pak ya, dari Iya. dunia pendidikan Betul. mereka, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang layak, Betul. sama seperti anak-anak yang ada di kota Bengkulu atau Iya. bahkan di luar provinsi Bengkulu. Jadi tidak ada istilahnya anak-anak yang ada di Suluma ini tidak ikut perkembangan zaman, Betul. ketinggalan teknologi. Betul. Gitu. Kita tidak bisa pungkiri Mas bahwa teknologi perkembangannya luar biasa. Jangan sampai nanti Seluma ketertinggalan dengan kota yang lain. Saya pikir ini harus kita mulai dari sekarang. Oke. Walaupun ada kendala, kalau kita bersatu, sama-sama kita membangun Seluma sama-sama, insya Allah bisa lah. Oke. SDM Seluma kita tingkatkan lagi supaya ketika keluar dari kawasan Seluma lebih fight lagi. Benar sekali. Jadi begitu keluar dari mana? Dari Seluma dengan bangganya gitu kan. Dengan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di bangku kuliah, Insya bangku sekolah gitu ya. Nah, untuk itu kan tadi dari sisi pendidikan nih. Kesehatan, pendidikan. Iya, kesehatan pendidikan. Nah, bagaimana dengan kita tahu nih di Seluma ini banyak sekali perkebunan. Nah, otomatis juga mungkin ada juga salah satu program dari Pak Teddy bersama Wakil Bupati pastinya untuk membuat perkebunan yang ada di Seluma ini lebih maju lagi. Ya, di bidang pertanian atau perkebunan dalam 100 hari kerja ini sudah ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik. Ada beberapa program cetak sawah yang alhamdulillah ada 600 hektar yang insya Allah akan dibangun tahun ini. Oke, nah seperti apa nih program ini bisa terlaksana? Nah, jangan kemana-mana pemirsa Opini, kami berdua tentunya masih akan kembali lagi hanya untuk Anda.